Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan kita pada hari ini di dalam dua bagian, dalam perjanjian lama dan juga perjanjian yang baru. Mazmur 139 ayat 23 dan 24, dan kemudian nanti di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang yang bernama Francis Thompson menulis sebuah puisi yang sangat menyentuh. Puisi ini adalah pengalaman hidupnya sendiri, dan kemudian dari pengalaman hidup itu lalu kemudian dia menuliskan di dalam satu puisi yang begitu indah. Puisi itu berjudul Pemburu dari Surga. Saudara-saudara, puisi yang dikarang oleh Francis Thompson ini menggambarkan bagaimana ia di dalam kemarahan dan kegetiran hati meninggalkan Tuhan pada tahun 1885 sampai 1888. Ia hidup sebagai gelandangan di jalan di kota London dan menderita kecanduan opium atau sejenis narkoba. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, akhirnya dari bantuan teman-temannya yang baik, mereka berusaha untuk menyelamatkan kepada Francis Thompson ini, sehingga Francis Thompson kemudian diselamatkan dari jurang kematian yang membawa hidupnya kembali kepada Allah yang telah ia tinggalkan di dalam beberapa saat. Thompson pun bertobat dalam sukacita, seperti anjing mengejar kelinci, selalu berada di dekat buruannya. Demikian pula Allah mengejar jiwa yang menjauh daripadanya. Sejauh apapun Anda lari dari Allah, Sang Pemburu dari surga akan terus mengejar Anda. Ini yang mau disaksikan oleh seorang Francis Thompson. Dia pernah meninggalkan Tuhan, tetapi kemudian dia bersaksi bahwa Tuhan itu seperti pemburu dari surga. Dia tidak bisa lari di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Daud di dalam Mazmur 139 yang berkata, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Ada. Karena itu ia tahu bahwa ia tidak dapat lari daripada hadirat Allah. Dia tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan kemanapun dan dimanapun. Lari dari Tuhan sangat melelahkan saudara-saudara. Karena Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir.
Tuhan hadir dimanapun dan kapanpun. Dan Dia ada dimanapun dan kemanapun kita pergi. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara-saudara, ini yang mau disaksikan oleh seorang Daud, bahwa tak kala dia berhadapan dengan segala macam seluk-beluk kehidupan, dinamika kehidupan, segala macam problem kehidupan, tetapi Daud berkata, Tuhan selalu mengejar, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada dimanapun aku ada. Tadi ujian Introitus itu mengatakan, di mana di dalam jalan kegelapan pun aku lewati, Engkau ada. Di dalam lembah kekelaman pun Engkau ada. Artinya bahwa kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita ini tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Orang yang lari dari hadapan Tuhan hanya menghasilkan kelelahan jiwa. Kalau saudara tidak percaya, coba lari dari Tuhan. Kemudian berkata jujur. Di dalam pelarian itu apakah saudara tenang? Di dalam pelarian itu apakah saudara mendapatkan kekuatan? Di dalam pelarian itu apakah saudara mendapatkan damai? Atau hanya itu sebuah siksaan batin yang paling dalam jiwa? Karena ini adalah kesaksian dari Daud. Ketika dia menghadapi tantangan yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa, seolah dia menyerah karena dia tidak mampu menghadapi. Dan kemudian dia menjauh, tetapi dia tidak bisa menjauh. Karena itulah Daud belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kesadaran dari Daud bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha ada. Dan itu yang membuat dia, saudara-saudara, dia mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Dia terus berdoa agar ia memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Daud memiliki iman yang benar. Ia terus membangun pengenalannya akan Tuhan melalui hidup persekutuannya yang intim dengan Tuhan. Ketika dia di padang gurun, dia membangun persekutuannya dengan Tuhan. Ketika dia bersembunyi di dalam gua, dia tetap membangun persekutuannya dengan Tuhan. Ketika dia berduduk di tahta kerajaannya, dia membangun persekutuannya dengan Tuhan. Saudara-saudara, karena Daud melihat bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini ajaib. Ketika Tuhan mempercayakan tahta, Tuhan mempercayakan kuasa, Tuhan mempercayakan kedudukan jabatan, Tuhan mempercayakan kekayaan materi dan sebagainya bagi hidup seorang manusia, itu adalah ujian. Demikian juga sebaliknya, ketika Tuhan izinkan seseorang menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, itu pun ujian.
Nah saudara-saudara, Daud terus belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa dia belajar terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dengan dia mengerti kehendak Tuhan, maka dia akan melakukan kehendak itu. Dan dia tahu bahwa di dalam melakukan kehendak Tuhan itu adalah kebenaran. Dan di dalam kebenaran, di situ ada kepastian. Di dalam kepastian, di situ ada ketenangan. Di situ ada damai sejahtera. Kalau saudara hidup di dalam ketidakpastian, berarti saudara hidup di dalam keraguan-raguan. Seseorang yang hidup di dalam keraguan-raguan, dia akan diliputi dengan apa? Kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, intimidasi, tekanan, dan sebagainya. Betul? Daud juga punya pengalaman yang seperti itu sampai dia berkata, mengapa jiwaku tertekan ya Allahku? Dia hidup, dia beraktivitas, tetapi jiwanya tertekan. Ada banyak orang Kristen yang mungkin hidup melakukan aktivitasnya, kelihatannya baik-baik saja dari luar, tetapi dia mengalami tekanan jiwa, tekanan batin yang melelahkan dan meletihkan. Nah saudara-saudara, hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. Dia tinggal di dalam diri kita. Karena itu adalah penyakit. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam perjalanan Daud, dia pernah gagal. Dia pernah jatuh. Dia pernah berhasil. Dia pernah sukses. Seluruh dinamika kehidupan manusia Daud pernah alami. Tetapi di dalam semuanya itu kemudian Daud simpulkan bahwa hanya dekat dengan Tuhan aku tenang. Hanya dekat dengan Tuhan, hanya dengan hidup melakukan kehendak Tuhan, belajar terus mencari kemauan Tuhan, belajar terus mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Dan itu sekaligus menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menjalani dan mengarungi kehidupan dalam arus ombak yang dahsyat. Saudara-saudara, setelah Daud membangun hidupnya dalam persekutuan dengan Tuhan, dia membangun hatinya yang terus belajar kepada firman Tuhan siang dan malam. Dia terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Dan baru setelah itu Daud berkata apa? Di dalam ayat yang ke-23-24. Selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntun aku di jalan yang kekal. Setelah dia membangun hidup persekutuannya dengan Tuhan, setelah dia belajar melakukan kehendak Tuhan, setelah dia mempersembahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, dan kemudian dia berani berkata, Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku. Saudara-saudara, mengapa Daud berkata ujilah aku? Karena Daud ingin apakah iman yang dimilikinya adalah iman yang benar atau tidak. Apakah hidupnya sudah benar atau tidak. Apakah selama ini dia berjalan dengan benar atau tidak. Apakah semua pembelajaran kehidupan selama ini yang dia lakukan menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak. Saudara-saudara, mengapa ujian itu perlu bagi seorang siswa? Bagi seorang siswa ujian itu perlu untuk melatih kemampuannya.
Ya kan? Mau belajar apapun dalam hidup ini harus ada ujian. Ibu-ibu kalau mau belajar memasak pasti ada ujian masak. Ibu-ibu kalau mau belajar buat kue pasti ada ujian. Ya. Anak muda kalau mau belajar bela diri pasti ada ujiannya. Ya. Anak sekolah yang sekolah pasti ada ujian. Untuk melatih kemampuan, untuk melatih juga kejujurannya. Kalau di STT Salem ada istilah Koran Deo. Ya. Koran Deo itu jujur di hadapan Tuhan. Jadi kalau kami ujian di Salem, ya, dosen tidak ada. Jadi kertas soal itu dibagikan saja. Jadi Koran Deo. Apakah dengan ujian ini engkau jujur di hadapan Tuhan atau tidak? Ujian itu juga menguji kejujuran kita. Di sekolah tunas bangsa itu mereka tekankan hal ini kepada siswa. Lebih baik kamu punya nilai 0 tetapi jujur, daripada punya nilai 100 tetapi karena nyontek. Mereka sangat menghargai siswa nilai 4 tetapi diam karena dia jawab sendiri. Makanya nanti gurunya sampaikan ke orang tua, memang anak bapak nilainya 4, tetapi dia punya karakter yang baik. Dia mengerjakan sendiri dengan jujur. Maka kami melihat ini adalah keberhasilan. Saudara-saudara, bukankah banyak orang punya pengalaman waktu ujian di sekolah? Ya. Besok ujian, maka malam-malam bukan kerjaannya untuk baca tetapi melipat kertas, taruh di paha. Ada juga saudara-saudara, saya dulu punya teman wanita, waktu ujian pahanya ditulis. Waktu ujian roknya diangkat-angkat. Loh, ini rok kok diangkat-angkat? Ternyata baca. Coba. Di sini nggak punya pengalaman kan? Mungkin ada yang tapi tidak nangkep. Banyak. Padahal sebenarnya ujian itu apa? Menguji kejujuran. Itu sebabnya saudara-saudara ketika Ayub diuji oleh Tuhan dengan arus pencobaan, arus tantangan yang begitu dasar, Ayub berkata apa? Lihat hatiku Tuhan. Aku tidak mengutukimu. Aku tidak menyalahkanmu di dalam kehilangan yang aku ada. Karena aku tahu Tuhanku adalah penebus. Dan karena aku yakin bahwa setiap rencanamu tidak ada yang gagal. Itu sebabnya Tuhan mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang berhasil melewati ujiannya dengan benar. Dan di situ Tuhan memulihkan Ayub dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia berhasil lulus ujian menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, ujian itu juga saudara-saudara penting menghargai waktu. Apakah selama 1 semester kita menghargai waktu kita untuk belajar? Apakah kita sekolah hanya ikut-ikutan sekolah? Apakah kita hanya mengantar teman di sekolah? Hanya mengaramaikan di sekolah saja? Hasil ujian kita menentukan berapa besar kita menghargai waktu kita.
Ketika anak sekolah belajar 1 semester, lalu kemudian ujian, itu nilai dari penghargaannya kepada waktu. Apakah dia poroskan waktunya 1 semester itu hanya untuk hura-hura, untuk main-main, atau benar dia menghargai setiap waktu yang ada dengan sungguh-sungguh? Ujian bagi anak sekolah juga, saudara-saudara, ini adalah kesempatan untuk naik level, untuk naik kelas. Karena setelah ujian, pengumuman naik kelas, betul kan? Terima rapor, nama Johan, naik kelas 2. Hore, ya kan? Artinya bahwa di balik ujian ada sukacita, ada kemuliaan. Nah, saudara-saudara, kesadaran seperti itu yang disadari oleh pemazmur Daud, sehingga dia berani mengatakan, ujilah imanku ya Tuhan, selidikilah hidupku. Karena dia tahu betapa pentingnya ujian itu di dalam hidupnya. Karena ujian itu menantang dia untuk dia bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan, untuk dia lebih kuat lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagi kita hari ini, ujian iman kita juga perlu diuji. Iman itu juga perlu diuji. Kenapa iman itu perlu diuji? Karena Tuhan tidak menghendaki iman itu statis. Dia menghendaki supaya iman yang dimiliki oleh kita adalah iman yang hidup. Iman yang hidup itu adalah iman yang bergerak. Iman yang hidup itu adalah iman yang bertumbuh. Iman yang hidup itu adalah iman yang progres. Tuhan tidak merindukan anak-anaknya memiliki iman yang kerdil. Dia ingin iman itu bertumbuh. Supaya iman itu bertumbuh, maka itu sebabnya Tuhan izinkan kita ada ujian. Makanya Yakobus katakan tadi, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan di situ itu adalah ujian. Ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Tuhan tidak mencobai manusia, tetapi Tuhan menguji manusia. Setan mencobai manusia. Saudara, pencobaan ya tujuannya adalah menjatuhkan, membinasakan. Maka itu sebabnya pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, tetapi dari setan. Amin. Tetapi ujian tujuannya adalah untuk mendidik, untuk membangun, untuk menguatkan. Maka ujian itu datang dari Tuhan. Maka ketika Tuhan mengizinkan anak-anaknya menghadapi berbagai-bagai ujian, Yakobus mengatakan, berbahagialah engkau. Berbahagia. Ya kan? Nah, ini yang kita harus teliti. Kenapa sampai Yakobus mengatakan, kalau kita menghadapi berbagai-bagai ujian, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa, saudara-saudara? Karena yang pertama, ujian iman itu tujuannya adalah untuk menyelidiki hidup kita di hadapan Tuhan. Untuk menyelidiki hidup kita di hadapan Tuhan. Dokter selalu berkata begini,
untuk menjaga kesehatan kita, kita harus selalu check up. Betul ya? Di gereja di KPP saudara-saudara, karena mereka gerejanya besar, tiap tahun seluruh hamba Tuhan di KPP di check up sebelum. Datanya sudah ada. Kalau Sinode Eleos belum. Ya. Bahkan jangankan gitu, PPJ Asia kok belum. Baru kali ini saya berlakukan seluruh BPJS kepada seluruh hamba Tuhan. Itu pun harus dipaksa. Gereja bayar. Kenapa dicegah? Walaupun kita belum sakit. Seringkali kita baru ke dokter karena apa? Sakit itu biasa. Baru nanti dokter bilang, aduh udah terlambat Pak. Terlambat bagaimana? Sudah stadium 4. Makanya proses pemulihannya berat. Karena kita belum pernah check up. Ada juga orang tidak mau check up karena takut ketahuan. Oh, nanti takut ketahuan kolesterol, takut nanti ketahuan ini, nanti akhirnya saya nggak bisa makan ini dan makan itu. Check up itu saudara penting untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita, supaya kita perlu hati-hati. Kalau kita misalkan punya kolesterol, kita punya gula darah, kita punya tekanan darah, tensi yang kurang bagus, maka kita mulai minum obat, kita mulai memperhatikan pola makan untuk kesehatan kita. Nah, ini budaya yang harus dibangun. Ujian iman itu bertujuan untuk mencek up hidup kita, amin. Supaya iman kita itu makin hari makin dimurnikan. Supaya iman kita itu menjadi iman yang sehat. Di dalam iman yang sehat, maka di situ saudara-saudara, kita akan melihat keindahan demi keindahan di dalam setiap perkara-perkara yang Tuhan izinkan. Orang yang memiliki iman yang sehat, maka dia akan mampu melihat setiap ujian-ujian itu sebagai kebahagiaan. Puji Tuhan, hari ini saya ada kesempatan diuji oleh Tuhan lagi. Puji Tuhan, hari ini saya ada kesempatan untuk belajar melihat tangan Tuhan Allah bekerja di dalam pergumulan saya. Hari ini puji Tuhan, ada masalah yang saya hadapi, tetapi di dalamnya aku tahu Tuhan hadir di dalam. Amin. Ini hanya bisa dilihat ketika iman kita sehat. Kalau iman kita sakit bagaimana? Pikirannya berbeda. Pikirannya bagaimana? Aku mati aku. Hari ini mati aku. Besok lagi mati aku. Masalah. Setiap hari apa? Mati aku. Lama-lama mati. Karena berangkat dari iman yang tidak sehat. Itu sebabnya Daud berkata, selidiki aku Tuhan, ujilah hidupku, ujilah imanku, supaya aku bisa memperbaikinya. Tuhan memberikan ujian iman kepada kita, yaitu untuk menguji pikiran-pikiran kita di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Apakah kita jujur di hadapan Tuhan selama ini? Apakah motivasi kita benar atau tidak? Itu pentingnya kita harus diuji, supaya pikiran-pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, kejujuran hidup kita di hadapan Tuhan, motivasi-motivasi hidup kita, tujuan-tujuan hidup kita kemudian dimurnikan oleh Tuhan.
diarahkan oleh Tuhan pada tujuan yang benar. Sehingga jalan kita tidak serong, jalan kita tidak tersesat, karena dikendalikan oleh Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar. Ujian juga melatih ketekunan hidup kita kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-3. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian itu menghasilkan ketekunan. Anak sekolah, kalau dikatakan minggu depan ujian, baru ambil buku, belajar terus sampai malam. Mahasiswa salin juga kalau sudah diumumkan minggu depan ujian, baru semua ambil buku. Yang tidak pernah belajar pun belajar. Bahkan belajar bisa sampai pagi. Ada yang belajar di tangga, ada yang belajar di bawah pohon, ada yang belajar di bawah. Oh, hebat sekali. Jadi kalau dulu ya, saya melihat kalau ujian seru sekali, indah sekali. Wah, kalau orang yang baru datang, hebat-hebat ini mahasiswa salin, semua belajar. Ngapain di situ belajar? Di bawah pondok itu kenapa belajar? Di bawah tangga belajar. Kenapa? Kalau jam 10 itu lampunya semua ditutup. Tidak boleh belajar di kamar, harus di luar. Nah, sehingga di mana ada lampu, ada mahasiswa salin di bawah. Ada di bawah pohon kelapa, ada di bawah pohon mangga, ada di pojok sana, ada yang duduk di pos satpam. Wih, semua sudut ada orang. Ngapain? Belajar. Kadang sampai pagi. Jadi ujian menghasilkan ketekunan. Kalau seandainya tidak ada ujian, kembali ke normal lagi. Tidak ada yang belajar. Saudara-saudara, ujian yang Tuhan izinkan kepada kita, baik ujian karena Tuhan mempercayakan yang baik, atau ujian ketika Tuhan juga mempercayakan hal yang buruk, yang tidak baik, maka saudara-saudara, ujian itu Yakobus mengatakan untuk menghasilkan ketekunan. Ketekunan kita beribadah, ketekunan kita bersekutu dengan Tuhan, ketekunan kita berdoa dan berpegang kepada Tuhan, ketekunan kita mendengar firman Tuhan. Sehingga ketekunan yang dihasilkan oleh ujian itu menghasilkan kualitas hidup kita. Coba kalau misalkan setiap hari ujian, itu artinya setiap siswa belajar setiap hari. Karena belajar setiap hari, kualitasnya naik. Yes. Itu secara otomatis, karena dia belajar. Orang yang sering menghadapi masalah pergumulan, dia punya kekuatan yang jauh lebih besar, yang lebih kuat dari orang yang hanya kadang-kadang punya masalah. Makanya Yakobus bilang, berbahagialah jikalau engkau diuji oleh berbagai-bagai ujian. Karena Yakobus melihat bahwa kekuatan besar ada di dalam hidupnya ketika dia menghadapi ujian. Ketika ada pergumulan, biasanya kita berdoa lebih kencang sama Tuhan, betul tidak? Waktu kita ada masalah, biasanya mulut kita komat-kamit kemana-mana, betul? Waktu kita ada pergumulan, tantangan, dan situasi, selalu kita menyebut nama Tuhan setiap hari. Harusnya bagaimana? Setiap hari menyebut nama Tuhan. Cuman persoalannya hanya karena sedang ada masalah. Jadi ujian pun bisa membawa kita kepada ketekunan, sehingga kita makin hari makin mendekat kepada Tuhan.
Makanya kemudian Daud mengatakan, di dalam takutku aku menjadi tenang karena aku dekat dengan Tuhan. Ketakutan karena pergumulan, ketakutan karena tantangan, ketakutan karena kesulitan, ketakutan karena krisis ekonomi, ketakutan karena pergumulan-pergumulan kita dengan kesehatan, ketakutan pergumulan kita dengan masa depan anak, ya, maka itu justru membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Amin. Melatih kita juga untuk menghargai waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kita. Ujian itu menguji kita. Apakah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita, kita sudah sungguh-sungguh gunakan dengan baik. Seperti Ayub tadi mengatakan, waktu aku senang, aku telah teruji. Waktu aku diberikan penderitaan, aku pun juga siap. Bahkan dia sampai marah sama istrinya ketika istrinya Ayub berkata, kutukilah ayahmu. Lalu kemudian Ayub mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dan kemudian tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita hanya mau menerima berkat-berkat saja, tetapi kita juga tidak mau menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menguji kita? Maka itu saudara-saudara, ujian hidup kita bisa pada saat keadaan baik, bisa juga pada keadaan buruk, bisa pada saat kita diberkati, bisa juga pada saat kita di dalam kekurangan. Itu semua ujian. Waktu engkau diberkati, apakah imanmu betul-betul tertuju pada Tuhan? Waktu engkau dalam kesulitan, apakah imanmu betul-betul tertuju kepada Tuhan? Waktu engkau diberikan kepercayaan dengan segala kesuksesan, apakah kesuksesan itu kemudian menjadi kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri sendiri? Ini ujian. Waktu kita di dalam kesulitan, dalam kemiskinan, apakah kita di dalam kekurangan, dalam kemiskinan, kita betul-betul memuliakan Tuhan di dalam? Ini sama-sama ujian. Ujian itu bukan hanya dikala kita sedang susah, bukan hanya pada saat kita lagi sakit, bukan hanya pada saat kita dalam kekurangan, tetapi di dalam kelimpahan pun itu ujian hidup. Banyak orang bisa meninggalkan Tuhan dalam kelimpahan, tetapi juga banyak orang meninggalkan Tuhan karena kekurangan. Banyak orang juga meninggalkan Tuhan karena mereka diberkati dengan berkat materi. Tetapi banyak orang juga meninggalkan Tuhan karena kesulitannya. Tetapi saudara, juga banyak orang ketika mereka diberkati oleh Tuhan dan menyadari ini berkat bersumber dari Tuhan, sehingga membuat mereka menyerahkan hidup mereka yang lebih kepada kemuliaan Tuhan. Dan ada orang juga saudara-saudara berhasil dalam ujian ketika dia miskin, ketika dia susah, tetapi dia justru kesusahannya kemudian membawa kemuliaan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah hanya pada saat yang buruk, pada saat susah, kita mendekat pada Tuhan, lalu pada saat kita senang, kita lupa dengan Tuhan? Atau sebaliknya, pada saat kita senang, kita dekat dengan Tuhan, kita mesra dengan Tuhan, tapi waktu kita susah, kita mulai menjauh dari Tuhan? Saudara-saudara, biarkan Tuhan menguji hidup kita. Itulah sebabnya kemudian di dalam ayat 24, lihat, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ujian yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk menguji iman kita, supaya kita tidak lari daripada Tuhan. Tuhan izinkan ujian apapun dalam hidup kita, dalam bentuk aspek apapun, supaya kita tidak lari daripada Tuhan. Tetapi ujian itu membawa kita justru lari kepada Tuhan. Kemarin saya katakan di ibadah pernikahan kemarin, jangan lari daripada Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Waktu ada ujian, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Biarlah firman Tuhan ini akan terus menolong kita, sehingga kita pun juga berani berkata seperti Daud, Tuhan, sekarang ujilah hati, selidikilah aku, lihatlah pikiranku, apakah betul-betul aku tertuju pada Tuhan. Lihatlah hatiku, apakah hatiku betul-betul berpusat pada Tuhan. Apakah yang utama dalam hidupku adalah Tuhan atau tidak? Maka itu sebabnya saudara-saudara, bagaimana kita bisa berkata seperti Daud? Tadi saya sudah katakan, yang pertama, bangunlah persekutuan kita dengan Tuhan. Belajarlah mengenal Tuhan yang lebih lain, dan belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di situ kita pun juga berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, ujilah. Kalau kita belum membangun persekutuan dengan Tuhan, kita belum belajar tentang kebenaran Tuhan, kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tentunya kita tidak punya keberanian untuk berkata, ujilah. Orang yang berkata, ujilah, ini adalah kebahagiaan. Orang yang sudah mengerti hal ini, bahwa ujian itu adalah positif. Tujuan dari ujian itu adalah membangun, menguatkan, memberkati. Maka dia akan terus ingin dan terus diuji oleh Tuhan. Hadapilah ujian itu bersama dengan Tuhan. Karena ujian akan membawa saudara naik ke level yang lebih tinggi. Ujian yang Tuhan izinkan akan membawa saudara dan saya menjadi orang Kristen yang lebih kuat dan lebih kuat lagi.